Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya tubuh kita bisa bergerak? Dari mulai jalan, lari, sampai hal sepele kayak meraih gelas. Kelihatannya simpel ya, tapi di baliknya ada ilmu yang luar biasa kompleks. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik pengendalian gerakan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, tapi mungkin jarang kita pikirin. Sebenarnya, buat apa sih kita punya otak? Kebanyakan orang mungkin langsung jawab, ya buat mikir dong. Tapi ternyata bukan itu jawaban utamanya. Cukup mengejutkan ya. Fungsi utama otak itu bukan sekedar untuk berpikir, melihat, atau mendengar. Coba deh bayangin kutipan ini. Analogi ini pas banget. Sehebat apapun komputer, kalau nggak ada monitor atau printer buat nampilin hasilnya, ya buat apa? Sama kayak otak kita, semua proses berpikir yang rumit di dalam kepala kita jadi sia-sia kalau nggak ada cara untuk, ya, bertindak. Nah, disinilah poin kuncinya. Tujuan akhir dari otak, dari evolusinya, adalah untuk menghasilkan satu hal, gerakan. Kenapa? Karena semua perilaku kita pada dasarnya adalah bentuk dari gerakan. Oke, sekarang kita udah tahu kenapanya. Yuk, kita bedah gimananya. Kita lihat langsung mesin penggerak di balik semua aksi kita ini. Semua gerakan kita itu bergantung sama yang namanya otot. Dan otot ini ada 3 jenis utama. Ada otot polos yang ngurusin organ-organ dalam kayak sistem pencernaan. Terus ada otot rangka, nah ini yang kita pakai buat gerakin badan. Dan terakhir ada otot jantung, yang pastinya otot super spesial buat jantung kita. Coba lihat deh beda strukturnya di gambar ini. Kelihatan kan? Otot rangka itu seratnya lurus-lurus, rapi banget. Susunan inilah yang bikin kita bisa mengendalikannya secara sadar. Beda banget sama otot polos yang kelihatannya lebih, ya acak-acakan. Nah, untuk menggerakkan tulang-tulang kita, otot rangka ini nggak bisa kerja sendirian. Mereka harus kerja berpasangan. Bayangin aja kayak main tarik tambang deh. Ada yang narik, ada yang ngulur. Contoh paling gampang coba deh tekuk lengan Anda sekarang. Saat itu terjadi, otot bisep Anda lagi kontraksi atau menegang. Dia narik lengan bawah ke atas, makanya siku jadi menekuk. Sekarang, coba luruskan lagi lengannya. Nah, kebalikannya yang terjadi. Trisep Anda yang gantian kontraksi, sementara bisepnya rileks. Simple kan cara kerjanya? Oke, kita udah lihat cara kerja otot secara umum. Sekarang kita zoom in lebih dalam lagi. Soalnya ternyata nggak semua serat otot itu sama. Di dalam otot kita ada campuran 2 tipe serat. Ada yang namanya serat slow twitch atau kedut lambat. Ini jagoannya buat ketahanan, kayak lari maraton. Dia nggak gampang capek. Terus ada serat fast twitch atau kedut cepat. Nah ini buat gerakan yang butuh ledakan tenaga, kayak lari sprint. Tapi ya itu, cepet capek. Mau bukti seberapa hebatnya serat kedut lambat ini? Coba bayangin ini. Ada seorang pelari ultramaraton yang rata-rata lari setara 2 maraton. Bukan sekali, tapi setiap hari. Selama 60 hari berturut-turut. Luar biasa kan? Itu semua berkat serat kedut lambatnya. Oke, otot bisa kontraksi. Tapi pernah mikir nggak, pas Anda angkat gelas, kok bisa pas ya tenaganya? Nggak terlalu kenceng sampai gelasnya pecah, nggak terlalu lemah sampai gelasnya jatuh. Gimana otot bisa tahu, padahal kita nggak mikirin itu secara sadar? Jawabannya ada di sebuah indera tersembunyi. Indera inilah yang bikin Anda bisa, misalnya, nyentuh ujung hidung dengan mata tertutup. Coba aja, bisa kan? Nah, itu bukan kebetulan. Nah, kemampuan ini namanya proprioception. Anggap aja ini kayak sistem GPS internal tubuh. Ada reseptor-reseptor kecil di otot dan tendon yang non-stop ngasih laporan ke sistem saraf kita tentang posisi dan gerakan tubuh, tanpa kita perlu ngeliat. Ada 2 sensor utama di balik sistem ini. Pertama, ada muscle spindles atau gelendong otot. Tugasnya mendeteksi kalau otot kita meregang. Kedua, ada Golgi tendon organs. Ini kayak satpam yang jagain tendon, dia memantau ketegangan biar otot kita nggak kontraksi terlalu kuat sampai cedera. Diagram ini nunjukin cara kerja refleks yang super cepat. Jadi, sinyal dari otot yang meregang itu langsung dikirim ke sumsum tulang belakang, terus langsung dibalikin lagi ke otot buat kontraksi. Semuanya terjadi bahkan sebelum otak sadar. Ini yang bikin kita bisa otomatis menyeimbangkan diri pas, misalnya, kesandung di jalan yang nggak rata. Tapi, sistem yang canggih ini ternyata bisa dikelabui juga. Indera internal kita ini kadang bisa menciptakan ilusi yang cukup aneh. Contohnya gini, proprioseptor kita bisa tertipu sama bola golf.
Kalau kita angkat bola golf sama benda lain yang lebih besar tapi beratnya sama persis, seringkali bola golf yang kecil terasa lebih berat. Kenapa? Karena otak kita udah punya ekspektasi bahwa benda yang lebih besar seharusnya lebih berat. Jadi otot kita udah bersiap. Halo semuanya, selamat datang kembali. Coba deh pikirin, setiap detik kita bergerak, jalan, ngomong, ngetik, semua rasanya ya kita aja yang lakuin. Tapi pertanyaannya, seberapa besar sih kendali sadar kita atas semua itu? Nah, siap-siap ya, karena yang bakal kita bahas hari ini bisa jadi bakal mengubah cara kita ngelihat tubuh kita sendiri. Oke, kita langsung coba sesuatu ya. Yuk, lakuin bareng-bareng sekarang. Sambil duduk, coba angkat kaki kanan, terus puter searah jarum jam. Gampang kan? Nah, sekarang, sambil kakinya tetap muter, coba gambar angka 6 di udara pakai tangan kanan. Gimana? Susah banget kan? Kakinya jadi ngaco atau malah berhenti. Nah, latihan simpel ini aja udah nunjukin betapa rumitnya tubuh kita. Jadi, siapa sih yang sebenarnya megang kendali? Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan dasar soal kendali, bedain antara refleks dan niat, terus kita bahas konsep luncurkan dan lupakan. Nah, setelah itu kita masuk ke yang lebih dalam soal irama internal tubuh, dan puncaknya kita bakal bongkar program-program bawaan yang udah ada di diri kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bahasan pertama. Biar gampang, kita bagi dulu nih semua gerakan kita jadi 2 kelompok besar. Ini dasarnya banget. Jadi ada gerakan yang benar-benar kita niatin, dan gerakan yang terjadi gitu aja, tanpa kita suruh. Contohnya gini deh, biar kebayang. Kalau tangan kita nggak sengaja kena panci panas, kita pasti langsung narik tangan kan? Nggak pakai mikir. Itu gerakan tak sadar, reaksi instan buat ngelindungin diri. Nah, beda ceritanya kalau kita sengaja ngulurin tangan buat ngambil secangkir kopi. Yang pertama itu kayak mode autopilot, yang kedua itu kita beneran jadi pilotnya. Nah, contoh paling gampang dari gerakan tak sadar ya, refleks. Ingat kan, kalau ke dokter terus lutut kita diketok pakai palu kecil itu, kaki kita langsung nendang sendiri, kita kan nggak mikir, oke sekarang tendang, nggak gitu. Itu terjadi gitu aja. Ini bukti nyata kalau tubuh kita bisa bereaksi jauh lebih cepat daripada otak sadar kita. Kita lanjut ya, sekarang kita ngomongin jenis gerakan yang agak beda. Ini jenis gerakan yang kalau udah dimulai, ya udah, nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa dibatalin, nggak bisa dikoreksi di tengah jalan. Persis kayak kita neken tombol kirim di email. Begitu diklik, ya udah, terkirim. Nggak ada jalan buat balik lagi. Nah, nama kerennya untuk gerakan kayak gini itu adalah gerakan balistik. Sekali jalan, ya jalan terus sampai selesai. Nggak ada tombol pause atau undo. Otak kita tuh kayak ngirim satu paket perintah lengkap, dan ya udah, tinggal nunggu hasilnya aja. Sama sekali nggak ada kesempatan buat perbaikan di tengah jalan. Biar lebih jelas, bayangin aja gini. Gerakan balistik itu kayak kita lempar bola. Begitu bola lepas dari tangan, kita cuma bisa berharap lemparannya bagus kan? Kita nggak bisa ngontrol bola itu lagi di udara. Nah, lawannya adalah gerakan terpandu. Ini kayak pas kita mau ngambil pulpen di meja. Gerakannya lebih mirip rudal yang dipandu. Mata kita terus-terusan ngasih info ke otak, bikin koreksi-koreksi kecil biar tangan kita pas mendarat di pulpen itu. Oke, siap-siap. Kita sekarang masuk ke bagian yang menurut saya paling bikin melongo. Gimana kalau saya bilang, untuk beberapa gerakan yang berirama, yang jadi bosnya itu bukan otak kita. Kendalinya malah datang dari sumsum tulang belakang kita. Kaget kan? Sirkuit saraf inilah yang disebut generator pola pusat atau disingkat CPG. Anggap aja CPG ini kayak metronom, tahu kan? Alat pengatur tempo musik. Nah, metronom ini ada di dalam tulang belakang kita. Dia yang secara otomatis bikin ritme buat gerakan-gerakan berulang. Jadi otak kita mungkin cuma ngasih perintah awal, oke, jalan. Tapi ritme langkah kiri kanannya itu diatur sama si CPG ini. Contoh CPG ini ada di mana-mana di sekitar kita. Pernah lihat anjing habis mandi terus ngebasahin badannya? Atau kucing lagi garuk-garuk? Mereka kan nggak mikir, oke, goyang ke kiri, sekarang ke kanan. Enggak. Itu semua program ritmis otomatis yang dijalanin sama sumsum tulang belakang mereka. Dan yap, hal yang sama persis terjadi waktu kita jalan kaki. Dan ini dia puncaknya. Dengerin baik-baik ya. Ini fakta ilmiah yang benar-benar gila. Penelitian nunjukin kalau sirkuit di sumsum tulang belakang ini saking mandirinya, dia bisa tetap menghasilkan pola jalan meskipun udah terputus dari otak. Luar biasa kan? Ini benar-benar nunjukin seberapa dalam sistem otomatis ini tertanam di tubuh kita. Oke, tadi kita ngomongin ritme sederhana. Sekarang kita naik level. Kita bakal bahas satu rangkaian perilaku utuh yang kayaknya udah ada skripnya sendiri. Sebuah program yang kalau udah jalan, bakal lanjut dari awal sampai akhir. Nggak bisa diganggu-gugat. Ini yang namanya program motorik. Jadi ini bukan cuma satu gerakan aja, tapi satu set, satu rangkaian aksi. Anggap aja kayak playlist. Begitu tombol play kepencet, seluruh rangkaiannya bakal jalan berurutan sampai selesai.
Selalu dengan cara yang sama setiap kali diputar. Contoh paling terkenalnya di dunia hewan itu ritual dandannya tikus. Ini bukan cuma sekedar dia bersihin badan secara acak loh. Ini tuh kayak sebuah tarian yang udah diatur. Urutannya spesifik banget dan nggak pernah berubah. Lihat deh urutannya. Selalu kayak gini, nggak pernah ketukar. Dia bakal duduk, jilat kakinya, usap muka lewatin satu telinga, terus telinga satunya lagi, dan seterusnya. Nah, yang paling nunjukin ini sebuah program adalah kalau kita ganggu dia di tengah-tengah, dia nggak bakal lanjut dari tempat dia berhenti. Dia bakal ngulang lagi dari langkah pertama, reset. Itulah ciri khas program motorik. Ini juga membuktikan kalau banyak program motorik itu sifatnya genetik alias warisan. Kita lihat contohnya pada burung emu. Jutaan tahun lalu nenek moyang mereka bisa terbang, jadi mereka punya program mengepakkan sayap. Tapi seiring evolusi mereka hidup di darat, program itu jadi nggak kepake dan akhirnya hilang. Bener-bener hilang. Saking hilangnya, kalau seekor emu dijatuhin dari ketinggian pun, dia nggak bakal refleks ngepakin sayapnya. Programnya udah kehapus. Oke. Itu kan hewan. Tikus lah, emu lah. Seru sih, tapi gimana dengan kita, manusia? Apa kita yang katanya makhluk paling sadar dan kompleks ini juga punya program-program otomatis kayak gitu? Jawabannya, jelas punya dong. Contoh paling gampang, menguap. Coba deh, pernah nggak lagi menguap, terus coba berhenti di tengah-tengah? Mustahil kan? Kalau udah mulai, ya harus sampai selesai. Nah, itu dia program motorik. Durasinya pun konsisten loh. Biasanya sekitar 6 detik. Bahkan senyum atau cemberut kita, itu juga sebenarnya ngikutin program bawaan. Dan ini nih yang mungkin paling aneh dan bikin kaget. Ternyata hal yang sosial banget kayak pelukan aja ada programnya. Serius, penelitian di seluruh dunia nemuin kalau pelukan yang sifatnya non-romantis, kayak ke temen gitu, itu punya durasi rata-rata yang luar biasa konsisten, sekitar 3 detik. Coba bayangin, bahkan di interaksi kita yang paling personal pun ada program tersembunyi yang jalan. Pernah kepikiran nggak gimana caranya keinginan sesimpel, kayaknya mau ngopi deh, bisa berubah jadi tangan kita beneran gerak ngangkat cangkir? Nah, ini bukan sulap, tapi proses sains yang luar biasa di dalam kepala kita. Yuk kita bongkar sama-sama rahasia di balik setiap gerakan yang kita lakukan. Coba deh lihat gambar ini. Ini bukan dari film fiksi ilmiah loh. Ini beneran terjadi. Kita lihat di sini, seseorang yang lumpuh dari leher ke bawah bisa mengendalikan lengan robot cuma pakai pikirannya. Ini bukti nyata kalau niat untuk bergerak itu adalah sinyal yang beneran ada di otak, yang bahkan bisa kita baca dan manfaatkan. Nah pertanyaannya, gimana caranya sinyal ini tercipta? Oke, jadi itu dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya organ super canggih di dalam kepala Anda mengubah sebuah niat, sebuah ide simple menjadi tindakan fisik yang terkoordinasi? Nah, kita akan telusuri perjalanan perintah ini, dari awal banget sampai akhir. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gimana sebuah pikiran bisa menjadi tindakan. Di sini, kita bakal lacak gimana niat yang sederhana itu memicu rentetan perintah yang rumit di otak kita. Gini, yang perlu kita tahu, menggerakkan tangan itu bukan kerjaan satu bagian otak aja. Ini tuh kayak sebuah simfoni, sebuah kolaborasi yang super cepat dan efisien antara beberapa spesialis di otak kita yang masing-masing punya peran pentingnya sendiri-sendiri. Sekarang, yuk kita masuk ke ruang komandonya otak. Pemeran utamanya di sini adalah korteks cerebral. Tahu kan lapisan luar otak kita yang keriput itu? Nah, disinilah semua pemikiran tingkat tinggi, perencanaan, dan yang paling penting untuk kita bahas, perintah untuk bergerak itu berasal. Nah, gambar ini nunjukin betapa rumitnya peta otak kita. Kelihatan kan, banyak banget area yang saling nyambung. Jadi untuk bergerak, kita nggak ngomongin satu titik aja, tapi sebuah jaringan. Sebentar lagi kita akan zoom in ke beberapa area kunci di korteks cerebral ini, yang jadi pusat kendali untuk setiap gerakan kita. Di dalam pusat komando tadi, ada yang namanya panglima tertinggi, korteks motorik primer. Anggap aja dia ini jenderalnya yang ngasih perintah eksekusi final. Setelah semua rencana matang, dialah yang menekan tombol jalan dan ngirimin sinyal listrik lewat tulang belakang buat menggerakkan otot-otot kita. Tapi ya namanya juga panglima yang hebat kan nggak mungkin asal kirim pasukan tanpa strategi. Korteks motorik primer ini tugasnya cuma mengeksekusi perintah. Pertanyaannya sekarang, siapa dong yang bikin rencana dan strateginya? Disinilah kita masuk ke bagian ketiga. Merencanakan gerakan yang sempurna. Jadi sebelum si panglima bertindak, ada tim perencana di otak yang harus nyusun strategi dulu. Coba perhatikan deh area yang warna-warni di gambar ini.
Nah, inilah tim perencana yang lagi ngerja. Tiap warna ini mewakili spesialis yang beda-beda. Ada navigatornya, ada ahli strateginya, ada juga koordinatornya. Yuk, kita kenalan satu persatu sama mereka. Oke, ini dia timnya. Pertama, ada korteks parietal posterior. Kita sebut aja sang navigator. Dia yang tahu persis posisi tangan kita di mana, bahkan tanpa kita lihat. Terus, ada korteks prefrontal, si ahli strategis. Dia yang mikir, cangkirnya panas nggak ya? Dan mempertimbangkan segala resikonya. Lalu ada korteks motorik suplementer, sang pengatur urutan. Ini penting banget buat gerakan berulang kayak ngetik atau main piano. Dan terakhir, korteks premotor, si koordinator utama. Dialah yang nyatuin semua informasi ini biar gerakannya jadi mulus. Nah, sekarang kita pindah ke salah satu konsep paling menarik dalam ilmu saraf, yaitu gimana caranya tubuh kita ini dipetakan di dalam otak. Tapi siap-siap ya, karena peta ini bentuknya nggak seperti yang mungkin Anda bayangkan. Peta ini nggak proporsional sama sekali. Bentuknya justru aneh, terdistorsi karena nggak didasarkan pada ukuran, tapi pada fungsi. Dan inilah dia wujudnya homunculus motorik. Coba perhatikan gambar yang kanan deh. Lihat betapa besarnya porsi otak yang dipakai buat ngatur tangan dan bibir. Jauh lebih besar dibanding katakanlah punggung kita. Kenapa bisa gitu? Ya karena tangan dan bibir kita butuh kontrol motorik yang super presisi buat hal-hal rumit kayak ngomong atau pakai alat. Jadi intinya, makin presisi sebuah gerakan, makin besar jatah ruang di otaknya. Oke, jadi sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita lihat gimana semua bagian tadi bekerja sama, memainkan sebuah simfoni gerakan yang mulus di dalam otak kita. Yuk kita ulang lagi perjalanan mau ambil cangkir kopi tadi. Semua berawal dari tujuan. Otak kita nimbang-nimbang dulu. Terus, otak ngecek posisi, tangan kita di mana, cangkirnya di mana. Dari situ, otak nyusun rencana yang detail, otot mana aja yang harus gerak dan kapan. Dan akhirnya, eksekusi. Perintah terakhir dikirim dan tangan kita pun bergerak. Dan yang paling luar biasa adalah, semua proses rumit ini dari mulai merencanakan, koordinasi, sampai eksekusi, terjadi cuma dalam sepersekian detik. Bahkan tanpa kita sadari sama sekali. Proses ini otomatis dan super efisien, dan terjadi ribuan kali setiap harinya. Otak kita tuh keren sekaligus aneh ya, gimana enggak? Dalam sekejap, dia bisa kasih perintah buat kita gerak, sedetik kemudian perintah itu dibatalin gitu aja. Dan di saat yang bersamaan, otak kita ini ternyata juga nyontek semua yang kita lihat loh. Nah, sekarang yuk kita coba bedah dua fungsi otak yang super keren dan kelihatannya saling bertolak belakang ini. Coba deh bayangin situasi ini. Anda lagi di mobil nih, berhenti di lampu merah. Terus, lampunya jadi hijau. Apa yang terjadi? Otomatis kan? Nggak pakai mikir, kaki Anda udah mulai pindah dari rem, siap-siap injek gas. Ya, respons yang udah biasa banget. Tapi, tiba-tiba Anda dengar suara sirine. Wih, ada ambulans mau lewat. Rencana buat maju tadi, batal total. Kaki yang tadinya udah siap ngegas, malah balik lagi neken rem lebih kencang. Coba pikirin, sebuah aksi yang udah direncanain, dibatalin gitu ada dalam sepersekian detik. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita barusan? Gimana ceritanya otak bisa ngasih perintah jalan, terus langsung secepat kilat ngebatalin pakai perintah berhenti? Nah, ini ngebawa kita ke konsep yang pertama, adanya sinyal stop atau berhenti yang super kuat di otak kita. Kemampuan inilah yang bikin kita bisa ngerem atau nge-cancel gerakan yang udah niat banget mau kita lakuin. Jadi, bayangin aja ada kayak pertarungan sinyal di dalam kepala Anda. Satu sinyal bilang, ayo injek gas, jalan. Tapi ada sinyal lain yang lebih kuat datang dan teriak, tunggu, batalin. Nah, dalam kasus tadi, sinyal berhenti inilah yang jadi pemenangnya. Ternyata para ilmuwan punya cara loh buat nguji kemampuan berhenti ini. Namanya itu tugas anti sakit. Gampangnya gini, ini tuh tes yang maksa Anda buat ngelawan insting. Misalnya ada sesuatu gerak-gerak di kiri, Anda malah disuruh lihat ke kanan. Susah kan? Nah, tugas ini, seperti yang bisa kita lihat dari sumber penelitiannya, emang sengaja dirancang buat ngukur seberapa jago kita nahan respons otomatis yang kuat itu. Jadi, kemampuan buat ngelihat ke arah sebaliknya dari sumber gerakan itu bener-bener jadi ujian buat sistem berhenti di otak kita. Penasaran pengen nyoba sendiri? Gampang. Nggak perlu ke lab kok, kita bisa lakuin versi simpelnya sekarang juga. Dimanapun Anda berada, ayo kita coba. Oke, siap? Ikutin saya ya. Pertama, rentangin kedua tangan Anda ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang pilih salah satu tangan, terus gerakin satu jari. Coba liatin jari yang gerak-gerak itu. Gampang kan?
Oke, sekarang bagian susahnya. Tetap gerakin jari yang tadi, tapi paksa mata Anda buat ngelihat ke tangan yang satu lagi, yang diam. Gimana? Coba dirasain. Mana yang lebih susah? Ngeliatin jari yang gerak atau maksa diri buat ngelihat ke tangan yang diam? Pasti berasa ada perlawanan gitu kan? Nah, kalau Anda ngerasa ngelihat ke tangan yang diem itu jauh lebih susah, Anda normal kok. Itu karena otak kita secara naluriah tuh tertarik banget sama gerakan. Jadi Anda harus secara sadar, secara aktif ngeluarin sinyal berhenti itu buat ngelawan dorongan alami tadi. Terus siapa sih yang jadi polisi lalu lintas di otak kita? Nah, tugas ini dipegang sama dua bagian penting. Korteks prefrontal, anggap aja ini CEO-nya otak kita. Dan ganglia basal. Yang menarik, kemampuan ngerem ini tuh berkembang seiring usia. Makanya anak kecil sering susah disuruh diam karena CEO di otaknya belum matang. Kemampuan ini juga bisa menurun pas kita tua nanti. Bahkan ada hubungannya loh, orang yang susah ngerjain tugas tadi kemungkinan emang lebih impulsif orangnya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal tombol berhenti di otak. Sekarang kita pindah ke hal yang nggak kalah keren. Gimana caranya otak kita menyalin atau meniru sebuah aksi. Ini semua berkat sekelompok sel yang bisa kita sebut sel peniru. Oke, kenalan dulu nih sama yang namanya neuron cermin atau mirror neurons. Ini sel-sel otak yang ajaib banget. Kenapa? Karena sel ini bakal nyala atau aktif bukan cuma pas Anda ngelakuin sesuatu, misalnya ngambil gelas, tapi juga aktif pas Anda cuma ngeliatin orang lain ngambil gelas. Keren kan? Intinya gini, otak Anda itu sebenarnya secara otomatis ngejalanin simulasi internal buat setiap tindakan yang Anda lihat. Seolah-olah otak Anda lagi latihan di dalam kepala, bilang, oh gitu toh cara senyum, atau oh gitu cara nendang bola, hanya dengan ngeliat doang. Fakta uniknya, neuron cermin ini tuh pertama kali ditemuin di otak monyet. Dan fungsinya buat kita, wah penting banget. Neuron ini ngebantu kita ngebaca niat orang lain dari tindakannya. Pernah kan lihat orang senyum terus kita jadi ikutan senyum? Atau lihat orang nguap, kita jadi ketularan nguap? Nah, itu kerjaannya si neuron cermin. Para ahli bahkan percaya sistem peniru inilah yang jadi dasar dari empati dan cara kita belajar hampir semua hal. Dari ngomong sampai main gitar, ya dengan cara meniru. Oke, jadi otak kita punya sistem berhenti dan sistem salin. Terus, kenapa ini penting? Apa hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari? Coba kita lihat dua sisinya. Di satu sisi, kekuatan menyalin ini luar biasa. Ini yang bikin kita bisa belajar skill baru ya, cuma dengan ngeliatin orang lain. Ini juga yang dipercaya jadi dasar dari empati, kemampuan kita buat merasakan apa yang orang lain rasain. Tapi, ada sisi lainnya. Ketika sistem neuron cermin ini ada gangguan, beberapa teori mengaitkannya dengan kondisi kayak autisme atau skizofrenia, di mana pemahaman interaksi sosial itu bisa jadi lebih menantang. Jadi kesimpulannya gini, otak kita itu ternyata punya dua sistem yang super canggih. Yang pertama, semacam rem darurat yang kuat banget buat nahan dorongan impulsif kita. Dan yang kedua, sebuah simulator internal yang canggih buat meniru dan memahami dunia lewat tindakan orang lain. Oke, selamat datang di sesi kali ini. Kita akan bahas sesuatu yang keren banget, yaitu koneksi super canggih antara otak dan tubuh kita. Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ide di kepala, misalnya saya mau ambil gelas itu bisa jadi gerakan fisik, kedengarannya simple ya, tapi dibaliknya itu, wah prosesnya rumit banget, kita sering nggak sadar kan? Nah, biar kita benar-benar paham sepenting apa koneksi ini, coba kita lihat dari sisi sebaliknya dulu. Apa yang terjadi kalau kabel komunikasi ini putus atau rusak? Konsekuensinya serius banget. Lihat deh tabel ini. Yang bikin ngeri sekaligus menarik itu betapa spesifiknya dampak dari kerusakan. Kalau putusnya di bagian toraks, yang kena cuma kaki, itu namanya paraplegia. Tapi kalau kerusakannya di leher, wah, lengan dan kaki bisa lumpuh, itu kuadriplegia. Ini nunjukin kalau jalur perintah di tubuh kita itu presisi banget. Salah satu titik rusak, dampaknya bisa sangat-sangat spesifik. Oke, jadi gimana caranya otak kita dalam kondisi normal bisa memastikan semua perintah ini sampai dengan selamat? Jawabannya ada di sistem perkabelan internal kita yang super canggih. Nah, inilah dia kabel utamanya, jalur kortikospinal. Ini pada dasarnya adalah kumpulan kabel super cepat, atau kalau mau lebih gampang, anggap aja ini jalan tol super. Jalan tol ini yang bawa semua perintah gerak dari kantor pusat di otak, lewat batang otak, terus turun ke sumsum tulang belakang buat disebar ke seluruh tubuh.
Oke, gambar ini mungkin kelihatan agak teknis ya, tapi intinya simple banget. Otak kita nggak cuma pakai satu, tapi dua jalan tol super utama buat ngontrol gerakan. Ada jalur lateral yang di gambar ini ditandai A, dan jalur medial yang B. Dan keduanya ini punya tugas yang beda banget. Sekarang, kita bahas jalan tol yang pertama dulu ya, yaitu jalur lateral. Ini dia nih si spesialisnya gerakan-gerakan halus dan butuh keahlian. Lihat deh alurnya di diagram A ini. Jalur lateral ini asalnya dari korteks motorik primer di otak. Ini adalah jalur utama untuk semua gerakan yang kita lakukan dengan sadar dan sengaja. Mau nulis, main gitar, atau ngambil barang kecil, nah jalur inilah yang bekerja. Jadi, apa aja sih tugas utamanya? Pertama, yang paling unik, dia ngontrol sisi tubuh yang berlawanan. Jadi otak kiri ngatur tubuh kanan, dan sebaliknya. Kedua, dia fokus ke otot-otot di ujung-ujung tubuh. Tangan, kaki, jari-jari. Makanya jalur ini penting banget buat aktivitas yang butuh presisi tinggi, kayak nulis atau main alat musik tadi. Intinya, ini jalur buat kerjaan yang detail dan butuh skill. Nah, ini contoh nyata dari konsep kontrol sisi berlawanan tadi. Kalau seseorang kena stroke, dan yang rusak itu korteks motorik di otak bagian kiri, maka yang akan kehilangan kontrol gerak itu adalah tubuh bagian kanannya. Ini bukti nyata kalau jalur perintahnya memang menyilang. Oke, kalau tadi kita ngomongin gerakan presisi, sekarang gimana dengan gerakan yang lebih dasar tapi nggak kalah penting? Kayak postur tubuh dan keseimbangan. Nah, disinilah jalan tol kedua kita berperan. Ini dia, jalur medial. Kalau kita lihat diagram B, jangkauannya itu lebih luas dan lebih ke tengah. Dia ini ngurusin otot-otot inti di tubuh kita. Leher, bahu, punggung. Tugasnya adalah ngatur hal-hal fundamental kayak postur tubuh. Bisa dibilang, dialah fondasi yang bikin semua gerakan lain jadi mungkin. Fungsi utamanya apa aja? Nah, beda sama lateral, jalur medial ini ngontrol otot di kedua sisi tubuh sekaligus. Dia fokusnya ke leher, bahu, dan batang tubuh. Jadi semua gerakan kayak berdiri tegak, berbalik, membungkuk, sampai duduk lagi, itu semua berkat jalur ini. Dia yang jaga stabilitas kita. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Jalur lateral itu kerjanya menyilang satu sisi otak buat sisi tubuh seberangnya. Fokusnya ke otot tangan dan kaki buat skill presisi. Sementara jalur medial kerjanya bilateral atau di kedua sisi tubuh. Fokusnya ke otot inti buat postur dan keseimbangan. Jadi satu buat detail, satu lagi buat fondasi. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya dua sistem yang beda banget ini bisa kerja bareng dengan harmonis, sehingga kita bisa bergerak dengan lancar setiap hari? Ini tuh kayak tarian yang terkoordinasi banget. Coba bayangin, pas kita mau jalan atau ngambil sesuatu. Langkah pertamanya, jalur medial langsung aktif. Dia ngerasin otot inti kita biar postur kita stabil dan seimbang. Baru deh, di langkah kedua, jalur lateral ngirim perintah yang presisi ke tangan atau kaki buat melakukan aksinya. Jadi, keduanya ini kerja bareng terus-menerus. Jalur medial nyiapin panggung yang kokoh, dan jalur lateral jadi aktor yang melakukan gerakan detail di atas panggung itu. Dan ini belum selesai. Biar makin keren, sistem ini ternyata bukan cuma jalan satu arah. Otak nggak cuma ngirim perintah keluar. Supaya gerakannya akurat, otak juga butuh informasi balik kan? Informasi sensorik dari kulit misalnya, tentang apa yang lagi disentuh sama tangan kita. Jadi ada jalur lain lagi yang khusus buat ngirim informasi masuk ke otak. Jadi apa sih poin utamanya? Intinya ini, kemampuan kita untuk melakukan gerakan motorik halus dan menjaga stabilitas tubuh itu adalah dua pekerjaan yang sama sekali berbeda. Dan keduanya ditangani oleh dua jalan tol super yang terpisah di sumsum tulang belakang kita. Pemisahan tugas inilah yang bikin kita bisa berdiri tegak sambil melakukan hal-hal yang super detail pada saat yang bersamaan. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu bagian otak yang mungkin paling sering kita anggap remeh. Anda mungkin mikir, saya udah tahu fungsinya. Tapi, percaya deh, ada rahasia besar yang tersembunyi di balik struktur yang kelihatannya simpel ini. Gini deh, coba bayangin. Ada satu bagian kecil di otak kita yang isinya itu lebih dari setengah total sel saraf atau neuron dari seluruh otak kita. Iya beneran, lebih dari 50% neuron ngumpul di satu area ini aja. Luar biasa kan? Dan yang paling ironis, struktur super padat ini namanya cerebellum. Tahu artinya? Dari bahasa Latin, artinya otak kecil. Aneh banget kan? Sebuah otak kecil yang justru jadi rumah bagi mayoritas sel saraf kita. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau Ceres sebelum sepenting itu, sepadat itu, terus tugasnya sebenarnya ngapain sih? Yuk kita mulai dari fungsi yang paling umum orang tahu.
Kebanyakan orang taunya cerebellum itu buat keseimbangan dan koordinasi. Itu nggak salah sih, tapi ada yang lebih penting lagi. Fungsi inti yang sesungguhnya adalah pengaturan waktu atau timing. Coba pikirin deh, hampir semua hal yang kita lakuin itu butuh timing yang pas. Mulai dari ngetuk-ngetuk jari ngikutin irama, ngetik di keyboard, ngelempar bola, bahkan sampai lancar atau enggaknya kita ngomong. Nah, itu semua kerjaannya cerebellum. Jadi, kuncinya tuh bukan soal ngejaga gerakan biar jalan terus, tapi justru kemampuan super penting untuk memulai dan menghentikan gerakan di momen yang super tepat. Para ahli saraf punya tes yang simpel banget buat ini, dan Anda bisa bayangin juga gimana rasanya. Coba deh, luruskan lengan Anda ke depan, terus dengan cepat, coba sentuh ujung hidung Anda dengan akurat. Nah, buat orang yang cerebellumnya ada masalah, tes ini jadi susah banget. Jarinya bisa meleset atau kebablasan, atau gerakannya malah jadi patah-patah dan lambat. Intinya, mereka kesulitan buat ngerem gerakan tepat di sasaran. Biar lebih kebayang lagi, lihat deh contoh ini. Orang dengan kerusakan cerebellum mungkin bisa gambar lingkaran tumpang tindih terus-terusan tanpa henti. Tapi mereka bakal kesulitan banget kalau disuruh gambar lingkaran yang terpisah-pisah karena itu butuh gerakan berhenti dan mulai yang presisi. Pernah kepikiran nggak kenapa sih orang mabuk jalannya sempoyongan dan ngomongnya jadi cadel? Nah itu dia, karena alkohol itu langsung nyerang cerebellum, ngerusak kemampuannya buat ngatur timing gerakan kita. Oke, jadi jelas ya, cerebellum itu jagonya timing buat gerakan fisik. Tapi, tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. Jadi pertanyaannya, apa cuma soal gerakan fisik doang? Ternyata, enggak. Kehebatan cerebellum dalam mengatur waktu itu juga berlaku buat indera kita. Coba deh perhatiin ini keren banget. Kemampuan kita buat ngetuk-ngetuk jari ngikutin irama, itu ternyata nyambung banget sama kemampuan kita buat bedain jeda waktu antara dua nada yang kita dengar. Dua-duanya yang ngatur ya cerebellum. Dia ini pengatur waktu untuk aksi dan juga persepsi. Dan gak cuma itu loh, penelitian terbaru nunjukin kalau cerebellum juga penting banget buat fungsi kognitif, kayak kemampuan kita buat ganti-ganti fokus perhatian dari satu hal ke hal lain. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya si otak kecil ini bisa seakurat itu ngatur waktu buat macam-macam tugas? Jawabannya ada di arsitektur selnya yang luar biasa rapi. Kekuatan cerebellum itu ada di lapisan luarnya atau korteksnya. Beda banget sama bagian otak lain. Di sini tuh neuronnya tersusun dalam pola geometris yang super presisi, hampir kayak sirkuit komputer yang didesain dengan sempurna. Di sini ada dua aktor utamanya. Pertama, sel Purkinje yang bentuknya pipi dan berbaris rapi kayak buku di rak. Terus yang kedua ada serak paralel yang posisinya melintang tegak lurus. Bayangin aja kabel-kabel yang melintasi papan sirkuit. Oke, cara kerjanya gini. Bayangin ya, ada sebuah sinyal informasi yang jalan di sepanjang salah satu serat paralel ini. Dan pas sinyal ini jalan, dia kayak nyolek tiap sel Purkinje yang dilewatinya. Satu per satu. Benar-benar berurutan dan bisa diprediksi. Nah, ini dia kuncinya. Makin jauh sinyalnya berjalan, makin banyak sel Purkinje yang aktif. Dan jumlah sel yang aktif itulah yang menentukan durasi. Entah itu durasi gerakan otot atau lamanya sebuah proses persepsi. Struktur yang super rapi inilah yang bikin cerebellum jago banget ngelakuin tugas utamanya, yaitu ngontrol kapan sebuah aksi atau pikiran itu dimulai dan kapan harus berhenti. Ini adalah mesin pengatur waktu bawaan super canggih di otak kita. Oke, ini semua keren. Tapi terus, emangnya kenapa? Kenapa otak kecil ini penting banget buat kita dalam kehidupan sehari-hari? Gampangnya gini deh, setiap interaksi kita dengan dunia, mau itu nangkap bola, ngetik pesan, sampai ngerasain irama musik, semuanya itu disempurnakan oleh jam utama di otak kita ini. Cerebellum itu ibarat dirijen yang nggak kelihatan, yang mastiin setiap aksi dan persepsi kita punya timing yang sempurna. Setiap gerakan yang kita lakukan, sekecil apapun, itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah pertarungan sengit di dalam otak kita loh. Hari ini, kita bakal lihat siapa aja yang bertarung dan gimana pemenangnya bisa ditentukan. Yuk kita mulai. Coba deh, pikirin sebentar. Setiap hari kita kan ngangkat tangan, jalan, ngambil barang. Semua itu rasanya otomatis aja, tanpa mikir. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita yang bikin semua itu jadi mungkin? Gini deh, bayangin pas Anda mau ngambil segelas air, di saat yang bersamaan,
otak Anda itu juga mempertimbangkan buat garuk hidung, atau mungkin pengen ngulet, atau mungkin ribuan kemungkinan lainnya. Jadi tantangan terbesarnya tuh bukan cuma milih satu tindakan, tapi juga secara aktif menekan semua pilihan lainnya. Oke, yuk kita fokus ke bagian pertama dari proses ini. Gimana sih keputusan awal buat bergerak itu dibuat? Anggap aja di dalam otak kita tuh ada sebuah komite yang efisien banget. Tugas komite ini adalah nimbang-nimbang semua kemungkinan gerakan dan cuma ngasih stempel persetujuan ke satu gerakan yang paling pas saat itu. Sekarang, mari kita kenalan sama pemain kunci di komite ini. Siapa sih sebenarnya sang penjaga gerbang yang nentuin gerakan mana yang boleh lewat? Nah, pemain kuncinya ini namanya ganglia basal. Ini bukan satu bagian tunggal ya, tapi sekelompok struktur yang kerja bareng. Dan posisinya yang ngumpat jauh di dalam otak itu nunjukin betapa fundamental perannya buat kita. Nah, di sini kita bisa lihat di mana letak si komite itu. Coba perhatikan struktur berwarna di tengah yang namanya talamus. Ganglia basal, yaitu area di sekelilingnya ini, secara harfiah kayak ngebungkus si talamus. Lokasinya yang super sentral inilah yang bikin dia jadi pusat komando yang sempurna buat mutusin gerakan mana yang mau dijalanin. Jadi poin krusialnya itu gini, ganglia basal itu nggak cuma bilang iya ke satu gerakan. Yang sama pentingnya, dia juga harus bilang jangan ke semua gerakan lain yang bersaing. Ini adalah sebuah proses penekanan yang aktif. Terus, gimana caranya si penjaga gerbang ini ngambil keputusan? Ternyata dia pakai sistem tarik ulur yang cerdas banget antara dua jalur yang saling bersaing. Coba bayangin, ada dua suara di dalam kepala komite ini. Satu suara teriak, ayo lakuin. Sementara suara yang lain bilang, tunggu, jangan lakuin itu. Nah, keseimbangan antara dua suara inilah yang akhirnya nentuin tindakan kita. Dan ini dia kedua jalurnya. Nggak usah pusing sama semua detailnya ya, tapi perhatikan aja alurnya. Jalur langsung yang di sebelah kiri ini kita sebut aja pedal gas. Koneksinya lebih simpel, jadi bisa cepat-cepat ngasih izin buat gerak. Nah, yang di kanan jalur tidak langsung, ini remnya. Dia punya langkah ekstra yang bikin dia lebih efektif buat nahan gerakan-gerakan yang nggak diinginkan. Keduanya ini selalu aktif loh, terus-terusan bersaing buat ngambil kendali. Jadi pada dasarnya kayak gini, jalur langsung itu adalah tuas jalan yang nyalain lampu hijau buat gerakan yang kita mau. Sementara itu, jalur tidak langsung adalah tuas berhenti yang matiin semua gerakan lain yang bisa ngeganggu. Oke, jadi ganglia basal udah milih gerakannya. Tapi kan milih aja nggak cukup ya. Gerakannya harus dieksekusi dengan timing yang pas dan koordinasi yang halus. Di sini pemain penting lainnya masuk ke panggung. Kalau ganglia basal itu kita ibaratkan manajer yang mutusin apa yang harus dilakuin, nah cerebellum atau otak kecil ini adalah ahli teknisnya. Dia yang mastiin gerakan itu dilakuin dengan mulus, tepat, dan pada waktu yang sempurna. Coba deh lihat arsitektur yang luar biasa di dalam cerebellum ini. Struktur selnya itu tersusun rapi banget dan berulang, hampir kayak sirkuit komputer. Nah, susunan yang presisi inilah yang bikin dia bisa ngelakuin perhitungan waktu dalam hitungan milidetik yang krusial banget buat gerakan yang halus dan responsif. Analogi koboi ini pas banget buat ngejelasin peran cerebellum. Jadi ini bukan soal siapa yang mulai duluan, tapi tentang seberapa cepat kita bisa bereaksi terhadap sebuah stimulus. Cerebellum lah yang ngasih kita kemampuan buat ngelakuin gerakan cepat dan terkoordinasi sebagai respons terhadap sesuatu. Sekarang, yuk kita sambungin semua ini dengan pengalaman kita sehari-hari, terutama pas lagi belajar sebuah keterampilan baru. Ingat gak, pertama kali Anda belajar nyetir, pasti harus mikirin tiap gerakan kan? Kopling, gas, setir. Tapi sekarang, mungkin Anda bisa ngelakuin itu semua sambil ngobrol. Nah, perubahan itu terjadi berkat sistem yang baru aja kita bahas ini. Prosesnya tuh kurang lebih begini. Awalnya, korteks motorik Anda, bagian otak yang buat mikir, itu terlibat banget. Terus, dengan latihan berulang-ulang, pola aktivitas di otak jadi makin efisien. Akhirnya, ganglia basal ngambil alih dan seolah-olah ngepaket seluruh rangkaian gerakan itu jadi satu program otomatis. Nah, ini dia kenapa latihan itu penting. Setiap kali Anda berlatih, Anda itu sebenarnya lagi ngajarin ganglia basal Anda buat menciptakan sebuah kebiasaan motorik. Dari main gitar sampai ngetik, ganglia basal lah yang ngubah usaha keras jadi sebuah keanggunan yang nggak perlu dipikirin lagi. Oke, hari ini kita semua akan jadi detektif ilmiah. Misi kita, memecahkan misteri di balik sebuah kondisi yang mempengaruhi jutaan orang, penyakit Parkinson. Apa sih sebenarnya penyakit ini? Apa penyebabnya? Dan yang paling penting,
Gimana cara kita melawannya? Siapkan kaca pembesar Anda, mari kita mulai investigasi ini. Investigasi kita ini ada 4 bagian. Pertama, kita akan periksa tempat kejadian perkara, yaitu gejalanya. Terus kita akan masuk ke dalam otak untuk menemukan mekanismenya. Setelah itu, kita akan memburu para tersangka, alias penyebabnya. Dan terakhir, kita akan lihat gimana para ilmuwan melawan balik. Setiap investigasi yang bagus kan selalu dimulai dari bukti, ya kan? Jadi, ayo kita mulai dengan petunjuk pertama kita, tanda-tanda yang terlihat dari penyakit Parkinson. Nah, ini poin penting banget nih. Parkinson itu bukan penyakit pada ototnya. Ini adalah masalah komunikasi di dalam otak. Coba bayangin, otak itu pusat kendali, dan kabel yang ngirim perintah bergerak itu mulai rusak. Jadi masalahnya bukan di ototnya, tapi di sinyal dari pusat kendali. Angka ini nunjukin betapa pentingnya misteri yang kita hadapi. 1-2% dari populasi di atas 65 tahun, artinya jutaan orang di seluruh dunia hidup dengan kondisi ini. Inilah kenapa memecahkan teka-teki ini jadi sangat mendesak. Jadi gimana sih kerusakan sinyal ini kelihatannya di dunia nyata? Gejala utamanya itu ada kekakuan, tremor otot, sama gerakan yang jadi lambat banget. Penderita Parkinson itu sebenarnya masih bisa bergerak, tapi instruksi dari otaknya itu lemah dan lambat, seolah-olah volume perintahnya dikecilin. Oke, kita udah identifikasi gejalanya. Sekarang waktunya kita masuk lebih dalam lagi. Ke inti dari misteri ini, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak? Nah, untuk ngertiin gangguan ini, kita perlu kenalan dulu sama para pemain kuncinya. Anggap aja substantia nigra itu sebagai pabrik yang memproduksi dopamin. Dopamin itu sendiri adalah kurir yang bawa pesan, ayo gerak. Dan ganglia basal sama talamus itu stasiun pengatur lalu lintas yang mastiin pesan-pesan ini nyampe ke tujuan yang benar. Slide ini nunjukin inti masalahnya. Coba deh, perhatiin gambar yang di kiri. Ini otak yang sehat. Lihat kan gimana sinyal biru itu ngalir lancar dari substansia nigra? Nah, itu aliran dopamin yang normal. Sekarang, coba lihat yang kanan. Di otak penderita Parkinson, jalur itu kelihatan rusak, putus-putus. Pabrik dopaminnya sekarat, jadi kurirnya nggak bisa ngirim pesan. Rantai komunikasi ini benar-benar putus. Jadi, kesimpulannya begini. Tanpa dopamin yang cukup, talamus, si stasiun relay utama, itu terlalu banyak dihambat. Sinyal jalan dari otak untuk mulai bergerak jadi keblokir. Nah, itulah kenapa gerakan jadi lambat dan susah banget untuk dimulai. Sinyalnya nggak bisa lewat. Kita udah tahu apa dan di mana masalahnya. Sekarang, pertanyaan terbesar dalam misteri ini, kenapa? Kenapa sel-sel dopamin ini bisa rusak? Mari kita mulai perburuan petunjuk untuk menemukan dalangnya. Para ilmuwan itu lagi ngincar beberapa tersangka utama. Ada kemungkinan ini karena racun di lingkungan, faktor genetik yang bikin beberapa orang lebih rentan, dan bahkan faktor gaya hidup yang mungkin juga ikut andil. Salah satu terobosan terbesar justru datang dari sebuah tragedi. Tahun 1982, sekelompok pengguna narkoba tiba-tiba kena Parkinson parah. Para ilmuwan akhirnya nemuin pelakunya, kontaminan bernama MPTP. Wah, ini petunjuk luar biasa. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan punya senjata pembunuh yang secara spesifik menargetkan sel dopamin. Ini memungkinkan mereka untuk meniru dan mempelajari penyakit ini di lab dengan cara yang belum pernah bisa dilakukan sebelumnya. Dan ini dia, petunjuk yang aneh banget. Studi nunjukin kalau merokok dan minum kopi dalam jumlah banyak itu secara konsisten berhubungan dengan resiko Parkinson yang lebih rendah. Tentu saja, dan ini penting banget ya, korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Penemuan ini bukan berarti nyuruh orang buat mulai merokok loh. Tapi ini ngasih petunjuk menarik buat para ilmuwan tentang jalur kimia apa yang mungkin bisa melindungi otak. Tahu penyebabnya itu satu hal, tapi gimana cara kita melawannya? Yuk, kita masuk ke babak terakhir dari kisah kita. Gimana dunia medis berjuang untuk mengendalikan penyakit ini. Senjata utama dalam pertempuran ini selama puluhan tahun adalah obat yang namanya L-Dopa. Ingat kan, masalah utamanya itu kekurangan dopamin. Nah, dopamin itu sendiri nggak bisa nembus pelindung otak, tapi L-Dopa, bahan bakunya, bisa. Tapi, L-Dopa itu ibarat nambal bendungan yang bocor. Di satu sisi, dia berhasil ngisi lagi dopamin yang hilang. Dan ini sangat membantu pasien. Tapi di sisi lain, dia nggak benerin kebocorannya. Sel-sel otaknya terus mati. Lama-kelamaan, tambalannya jadi kurang efektif dan bahkan bisa nimbulin masalah baru, seperti efek samping yang lumayan berat. Nah, ini membawa kita ke garda terdepan pertempuran saat ini. Sel punca. Idenya itu revolusioner. Daripada cuma ganti dopaminnya, gimana kalau kita bisa numbuhin pabrik dopamin yang baru di lab dan pakai itu untuk bangun ulang sirkuit otak yang rusak?
Oke, kali ini kita bakal jadi detektif ilmiah. Kita mau bedah tuntas misteri di balik penyakit Parkinson. Apa itu, kenapa bisa terjadi, dan gimana cara kerjanya. Anggap aja kita lagi memecahkan sebuah kasus rumit yang terjadi di dalam organ kita yang paling kompleks, yaitu otak. Oke, ini dia rencana investigasi kita. Pertama-tama, kita bakal kenali dulu gejalanya kayak apa. Terus, kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak. Habis itu, kita cari tahu siapa aja tersangka penyebabnya. Dan terakhir, kita lihat gimana cara kita bisa melawan balik. Udah siap? Yuk, kita mulai. Bagian 1. Penyakit gerakan. Nah, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu, yaitu mengidentifikasi gejalanya. Jadi, gampangnya gini. Parkinson itu intinya soal gangguan komunikasi di dalam otak. Masalahnya itu bukan di otot atau di saraf seluruh tubuh, tapi di pusat kendalinya, di otaknya. Dan jangan salah, ini bukan penyakit yang jarang loh. Angka 1-2% ini mungkin kedengarannya kecil ya. Tapi ini artinya jutaan orang di seluruh dunia, bisa jadi kakek, nenek, atau tetangga kita yang hidup dengan Parkinson setiap hari. Ini ngebuat Parkinson jadi salah satu gangguan otak yang paling umum. Gejala utamanya itu ya hilangnya kendali atas tubuh sendiri. Coba bayangin, badan terasa kaku, tangan gemetaran terus-terusan tanpa bisa dihentikan. Semua gerakan jadi lambat banget. Bahkan buat sekedar mulai jalan aja rasanya susah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2, sinyal otak yang rusak. Yuk kita intip lebih dalam lagi, gimana sih sebenarnya kerusakan ini bisa terjadi di otak? Nah, untuk ngerti ceritanya, kita harus kenalan dulu sama 3 pemain utama di sini. Bayangin di otak kita ada pabrik yang namanya substansia nigra. Tugas pabrik ini adalah memproduksi zat kimia super penting bernama dopamin yang perannya sebagai pembawa pesan. Pesan ini lalu dikirim ke basal ganglia, area yang jadi manajer buat ngatur semua gerakan tubuh kita. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh lihat gambar yang kiri. Ini otak sehat, aliran sinyal dopaminnya lancar jaya. Sekarang, bandingin sama yang kanan. Di otak penderita Parkinson, pabrik tadi, si substansia nigra itu, rusak. Akibatnya, produksi dopamin anjlok dan sinyal buat bergerak jadi kacau balau. Bagian 3, mencari penyebab. Oke, kita udah tahu gimana kerusakannya. Pertanyaan besarnya sekarang, siapa atau apa sih yang merusak pabrik dopamin ini? Yuk kita identifikasi para tersangkanya. Ternyata pelakunya nggak cuma satu. Para ilmuwan tuh curiga ini kayak konspirasi dari banyak faktor. Mulai dari faktor genetik yang kita warisi dari orang tua, sampai paparan racun dari lingkungan sekitar kita. Misalnya pestisida. Penemuan paling gede justru datang dari sebuah tragedi loh. Jadi ceritanya ada zat kimia bernama MPTP yang ditemuin di narkoba oplosan. Zat ini ternyata secara spesifik dan brutal langsung membunuh sel-sel dopamin. Nah ini jadi bukti pertama yang nggak bisa dibantah kalau racun dari luar tubuh memang bisa menyebabkan gejala mirip Parkinson. Sekarang ada fakta yang mungkin bikin kita kaget. Penelitian nunjukin kalau perokok dan peminum kopi berat justru punya resiko lebih rendah kena Parkinson. Jangan salah, ini bukan berarti kita disuruh merokok atau ngopi banyak-banyak ya. Sama sekali bukan. Tapi ini jadi petunjuk berharga buat para ilmuwan. Mungkin aja nikotin atau kafein punya efek perlindungan tertentu di otak. Misteri ini masih terus diselidiki. Oke, bagian 4, perjuangan untuk mengendalikan. Kita udah tahu masalahnya, udah tahu tersangka-tersangkanya. Terus, gimana cara kita ngelawan balik? Apa aja senjata yang kita punya? Selama puluhan tahun, senjata andalan kita buat ngelawan Parkinson itu adalah obat canggih bernama L-Dopa. Bisa dibilang, ini adalah standar emas buat menangani gejala-gejala penyakit ini. L-Dopa ini jenius banget cara kerjanya. Otak kita tuh punya semacam satpam super ketat yang ngejaga dari zat-zat asing. Nah, L-Dopa ini pinter. Dia bisa nyelinap, ngelewatin satpam itu, terus di dalam otak, dia diubah jadi dopamin. Jadi, dia ngasih bahan baku yang dibutuhin otak. Tapi, ada tapinya. L-Dopa ini bukan obat penyembuh. Efeknya bisa makin lemah seiring berjalannya waktu. Dan yang paling penting, L-Dopa nggak bisa menghentikan kematian sel otaknya. Jadi, ibaratnya dia cuma kayak pereda nyeri, cuma nambal gejala, bukan nyembuhin akar masalahnya. Nah, karena L-Dopa punya batasan, para ilmuwan sekarang mikirin solusi yang jauh lebih canggih dan radikal. Tujuannya bukan lagi cuma ngurangin gejala, tapi benar-benar memperbaiki otaknya.
Coba bayangin, kita bisa ganti sel-sel dopamin yang rusak pakai sel baru yang sehat, misalnya lewat transplantasi jaringan atau terapi sel puncak. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang cukup dalam, penyakit Huntington. Ini bukan cuma soal medis, tapi juga soal dilema kemanusiaan yang luar biasa. Yuk, kita bedah bareng. Coba bayangin ya, kalau salah satu orang tua Anda punya penyakit turunan yang fatal, apakah Anda mau tahu kalau Anda juga kena? Pertanyaan ini berat banget kan? Bukan sekedar soal sains, tapi ini benar-benar menguji mental. Angkanya 50%. Yap, 50%. Itulah peluang Anda kena penyakit Huntington kalau ayah atau ibu Anda mengidapnya. Benar-benar kayak lempar koin, tapi taruhannya hidup Anda. Jadi sebenarnya penyakit apa sih ini? Kenapa pilihannya bisa sampai segitunya? Oke, mari kita lihat lebih dalam. Awalnya tuh gejalanya halus banget. Mungkin cuma sentakan kecil di lengan atau kedutan di wajah yang aneh. Tapi pelan-pelan gerakan-gerakan yang nggak bisa dikontrol ini, yang namanya Korea, jadi makin parah. Sampai-sampai jalan, ngomong, bahkan hal-hal sepele pun jadi susah banget. Nah, semua gejala fisik tadi itu sumbernya dari kerusakan otak yang parah. Coba lihat gambar ini. Yang kiri otak sehat, yang kanan otak penderita Huntington. Lihat deh. Bagian tengahnya itu, ventrikelnya, jadi membesar banget. Itu bukan karena ada sesuatu yang tumbuh ya, tapi justru sebaliknya. Karena sel-sel otak di sekitarnya, khususnya di area ganglia basalis, udah pada mati. Tapi serangannya itu nggak cuma fisik. Penyakit ini juga menyerang pikiran. Dan yang bikin ngeri, seringkali gejala psikologisnya kayak depresi, apatis, cemas, muncul duluan, bahkan sebelum gerakan aneh di tubuh itu kelihatan jelas. Puluhan tahun, penyebab pastinya itu jadi misteri besar. Tapi akhirnya, di tahun 1993, para ilmuwan berhasil menemukan si biang keladinya. Ternyata ada di gen kita. Jadi, Huntington ini disebabkan oleh gen yang sifatnya autosomal dominan. Gampangnya gini, Anda cuma butuh satu salinan gen rusak, entah dari ayah atau ibu, untuk bisa kena penyakit ini. Makanya, risikonya persis 50-50, kayak lempar koin tadi. Biang keroknya itu ada di urutan genetik spesifik, CAG, atau sitosin, adenin, guanin. Urutan ini berulang terus. Anggap aja kayak ada yang gagap di dalam kode genetik kita. Oke, sekarang kita ngomongin angka. Kalau pengulangan CAG di gen Anda itu kurang dari 36 kali, Anda aman. Titik. Anda nggak akan kena Huntington. Nah, gimana kalau jumlahnya antara 36 sampai 38? Ini area abu-abu. Seseorang mungkin bisa kena, tapi biasanya gejalanya baru muncul pas udah tua banget atau bahkan nggak muncul sama sekali. Tapi, kalau pengulangannya 39 kali atau lebih, ini yang mengubah segalanya. Bukan lagi soal kalau kena, tapi jadi sebuah kepastian. Pertanyaannya sekarang cuma satu, kapan gejalanya akan muncul? Penemuan ini benar-benar membuka babak baru, memberi pengetahuan yang luar biasa, sekaligus bagi sebagian orang sangat menakutkan. Oke, jadi kita bisa tahu kalau seseorang punya gennya. Tapi pertanyaan selanjutnya lebih ngeri lagi. Bisakah gagap genetik ini ngasih tahu kita kapan penyakitnya bakal dimulai? Jawabannya ada di data ini. Lihat deh grafiknya. Sumbu yang di bawah, yang horizontal, itu jumlah pengulangan CAG. Terus yang vertikal ke atas, itu usia pas gejalanya muncul. Coba perhatiin polanya deh. Kelihatan jelas banget kan? Ada hubungan yang sangat kuat. Intinya, makin banyak pengulangan CAG, makin mudah juga usia seseorang pas penyakitnya muncul. Ini bukan lagi sekedar diagnosis, tapi udah kayak jadwal. Jadwal yang menakutkan. Oke, kita udah tahu penyebabnya. Sekarang pertanyaannya, gimana persisnya gen rusak ini menghancurkan otak? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan? Ingat kan gagap genetik tadi? Nah, gagap itu bikin tubuh kita memproduksi protein yang salah cetak. Protein beracun ini ibaratnya jadi perusak di dalam sel otak. Dia bikin selnya kerja paksa sampai kehabisan energi, menyumbat mesin di dalamnya, dan memblokir jalur distribusinya. Serangannya dari berbagai arah sekaligus. Tapi justru karena kita tahu detail kerusakannya, disitulah ada harapan. Sekarang para peneliti nggak lagi meraba-raba dalam gelap. Mereka punya target yang jelas. Mereka tahu apa yang harus diserang untuk mengembangkan pengobatan.
Pernah kepikiran gak sih buat apa sebenarnya kita punya otak? Maksud saya, organ yang satu ini kan rumit banget dan boros energi. Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget, karena semuanya itu berujung pada satu hal yang sangat mendasar, bergerak. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Coba deh kita pikirin. Tumbuhan kan nggak punya otak. Spons di dasar laut juga nggak punya. Dan mereka hidup baik-baik aja. Jadi kenapa kita dan hewan-hewan lain yang aktif bergerak butuh banget organ sekompleks ini? Apa sih rahasianya? Nah, petunjuk paling gokilnya datang dari makhluk aneh ini, semprotan laut. Waktu masih muda, bentuknya kayak kecebong, berenang ke sana kemari pakai otaknya. Tapi begitu dia nemu tempat yang pas buat nempel permanen dan berhenti gerak selamanya, dia makan otaknya sendiri. Serius, ini bukti paling telak. Otak itu ada untuk mengatur gerakan. Kalau nggak ada gerakan, otak jadi nggak berguna lagi. Oke, untuk bisa ngertiin soal gerakan, pertama-tama kita harus lihat dulu mesinnya. Yuk, kita bedah dulu perangkat keras yang ngerjain semuanya, otot-otot kita. Jadi, di dalam otot kita itu ada kayak dua tim yang kerja. Tim pertama itu serat sentak lambat, si jagoan lari maraton. Mereka ini efisien banget pakai oksigen buat daya tahan jangka panjang. Tim kedua adalah serat sentak cepat, si sprinter. Mereka ini bisa ngasih ledakan tenaga super kuat tanpa oksigen. Tapi ya gitu, mereka cepet banget capeknya. Sekarang kita masuk ke teka-teki dapur nih, yang mungkin sering kamu lihat tapi nggak kepikiran. Kenapa ya daging dada bebek itu warnanya gelap, tapi kalau dada ayam warnanya putih? Jawabannya ada di cara mereka bergerak. Dan ini dia jawabannya. Bebek itu kan terbangnya jauh, jadi otot dadanya penuh sama serat sentak lambat yang kaya oksigen. Itu yang bikin dagingnya jadi gelap. Sebaliknya, ayam kan terbangnya cuma sebentar-sebentar buat kabur. Mereka pakai serat sentak cepat buat ledakan tenaga, yang hasilnya adalah daging putih. Contoh yang pas banget gimana fungsi ngebentuk anatomi. Oke, mesinnya udah kita bahas, sekarang kita ngomongin sistem kontrol otomatisnya, yang bikin gerakan kita jadi mulus dan seringkali nggak kita sadari. Inilah si pilot tak terlihat di dalam tubuh kita. Sistem ini tuh ngandelin pahlawan tanpa tanda jasa. Namanya proprioseptor. Anggap aja ini sensor internal di badan kamu. Berkat sensor inilah kamu bisa nyentuh hidung sambil merem. Mereka ini non-stop ngelaporin posisi tiap jengkal tubuh kamu ke sistem saraf. Ingat kan pas dokter ngetuk lutut kamu pakai palu kecil, terus kaki kamu nendang sendiri? Nah, itu contoh sempurna dari kerja proprioseptor. Sensor kecil di otot kamu, namanya gelendong otot, kayak yang digambar di kiri, itu deteksi kalau ototnya meregang tiba-tiba dan langsung micu refleks tendangan yang kita lihat di kanan. Gini cara kerjanya, super cepat. Bayangin kamu lagi jalan terus salah nginjek trotoar. Otot betis kamu kan jadi ketarik tiba-tiba. Nah, si gelendong otot ini langsung kirim sinyal darurat ke sumsum tulang belakang yang tanpa nanya otak langsung merintahin otot itu buat negang. Boom, keseimbangan kamu balik lagi. Sistem autopilot inilah yang bikin kita tetap tegak. Oke, refleks otomatis udah. Sekarang, yuk kita naik level. Kita intip pusat komandonya dan lihat gimana otak ngerencanain dan ngejalanin gerakan yang disengaja. Gerakan sesimpel ngambil cangkir kopi itu sebenarnya kayak opera 3 babak di otak kamu. Babak pertama, persepsi. Bagian belakang otak nanya, cangkirnya di mana? Tangan gue di mana? Babak kedua, persiapan. Bagian tengahnya nyusun strategi. Oke, siap-siap, kita mau ambil nih. Dan babak terakhir, eksekusi. Bagian depan teriak, jalan, dan langsung kirim perintah ke otot. Dan ini yang keren banget, otak itu kayak CEO, bukan manajer lapangan. Otak nggak ngasih perintah detail kayak otot bisep kontraksi 30%, tricep 15%. Nggak gitu. Otak itu ngasih perintah tujuan akhirnya. Misalnya, bawa tangan itu ke mulut. Nah nanti, sumsum tulang belakang yang jadi manajer di lapangan buat ngurusin detail otot mana aja yang harus kerja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi nih. Kita bakal ngebahas hal-hal yang jalan di belakang layar, kayak program bawaan dan gimana cara kita mungkin bisa meniru gerakan orang lain. Ternyata ada beberapa gerakan yang kayaknya udah terinstal di sistem kita. Sekali tombol play kepencet, programnya jalan sendiri sampai selesai. Pernah nyoba nahan nguap di tengah-tengah? Susah banget kan? Itu karena nguap itu durasinya udah paten, sekitar 6 detik. Goyangan anjing pas basah juga sama otomatisnya. Bahkan pelukan, di semua budaya rata-rata durasinya 3 detik. Itu semua program motorik bawaan kita. Ini ngebawa kita ke sebuah ide yang menarik banget dan jadi perdebatan di dunia sains. Bisa nggak sih otak kita itu niru sebuah gerakan
cuma dengan ngeliat doang? Nah, disinilah muncul penemuan yang heboh banget, neuron cermin. Bayangin, ada sel di otak monyet yang nyala pas dia ngambil kacang. Anehnya, sel yang sama persis ikut nyala waktu si monyet cuma ngeliatin monyet lain ngambil kacang. Wah, para ilmuwan langsung mikir, jangan-jangan ini nih dasar dari empati, dari belajar niru, bahkan bahasa. Tapi ini jadi pertanyaan klasik ayam dan telur. Apakah kita emang lahir udah punya neuron ini, yang kemudian bikin kita bisa niru dan bersosialisasi? Atau jangan-jangan kita belajar niru dulu, dan dari pengalaman itulah neuron cermin ini kebentuk? Dan ternyata buktinya lebih ngarah ke yang kedua, kita belajar dulu. Bukti paling kuat datang dari para musisi. Di otak seorang pianis, area yang ngontrol jari-jarinya itu bakal aktif cuma dengan dengerin musik yang sering banget dia mainin. Dia nggak gerak sama sekali loh, cuma dengerin. Ini nunjukin kalau otak itu belajar nyambungin antara suara dan gerakan. Jadi, neuron cermin itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari latihan dan pengalaman. Jadi, kita balik lagi ke inti pembahasan kita. Otak kita yang berevolusi jutaan tahun untuk satu tujuan utama, mengatur gerakan yang rumit, sekarang hidup di dunia yang gimana? Kita duduk di meja kerja, di mobil, di sofa, kita sengaja ngerancang dunia yang makin sedikit butuh gerakan. Nah, kalau otak kita ada untuk bergerak, terus apa artinya kalau kita makin jarang gerak? Ini pertanyaan penting buat kita semua renungin.